Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi. Ya, tetap semangat ya pembelajaran hari ini walaupun pembelajaran kita melalui virtual meeting seperti ini. Nih, Bu Esti, cek dulu ya yang sudah masuk di Zoom ini. Mbak Ayu sudah hadir? Bu, hadir. Oke. Mbak Alfi sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, terima kasih ya. Kemudian, anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh Bu Alfi, Mbak Alfi. Yuk kita bersama-sama berdoa nggih. Berdoa mulai. Terima kasih Mbak Alfi sudah memimpin doa. Nah, tujuan berdoa kali ini agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, serta ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Gitu ya. Sebelum kita menuju pembelajaran, kita nyanyikan lagu dulu. Lagu yang berjudul Hari Merdeka. Karena ini bersama 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Kemarin kita belajar apa ya? Tentang apa? Masih ingat Bu Ayu? Perkembangbiakan perkembangbiakan tumbuhan. Terus kemudian kita juga belajar tentang nih. Kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1. Ya, sudah siap anak-anak? Siap, Bu. Sudah siap. Sebelum kita mulai, kita tepuk tangan dulu ya. Kita melakukan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Oke. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita siapkan dulu perlengkapan belajarnya. Ya. Yang pertama, buku siswa tema 2 sudah disiapkan? Yang seperti ini? Sudah, Bu. Oke. LKPD-nya sudah di-print, tadi Bu Esi sudah memberikan lewat WA, grup WA sudah. Kemudian, apa ya kegiatan belajar hari ini? Pertama, kita nanti akan belajar tentang menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan. Jadi kita tahu nanti makna proklamasi kemerdekaan itu apa. Kemudian yang kedua, menemukan informasi penting melalui kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga, yaitu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini ya? Siap, Siap. Ya. Bu Guru. Oke. Nih pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mencermati slide PowerPoint tentang teks proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menganalisis informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Amati gambarnya ya, anak-anak. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini gambar tentang apa ya? Lagi ngapain ini kira-kira? Lagi kerja bakti membersihkan lingkungan. Pintar sekali, hebat sekali Mbak Alfi. Manusia adalah makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Amati gambar ini, apa ini ya? Bendera, Bu Guru. Iya, bendera, pintar sekali nih. Tahukah kamu kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Pada tanggal 17 Agustus. Apa makna bendera merah putih bagi Indonesia? Nih, siapakah tokoh gambar tersebut? Pak Presiden pertama, Bu Guru. Pak Soekarno, Bu. Iya, Pak Namanya Soekarno. siapa Pintar. ya? Soekarno, Bu. Oke. Oh iya, Siapa? Soekarno, Bu.
Yang ini Itu siapa? Pak Hatta, Bu. Wakilnya, Bu. Ya, wakilnya namanya siapa? Pak Hatta. Pak Hatta, pinter sekali ya. Mereka itu adalah perumus naskah teks proklamasi. Ya. Jadi kita membaca teks proklamasi bersama ini. Bisa dibaca bersama ya, kelihatan ya gambarnya ya. Bisa, Bu. Oke. Dibaca bersama, ayo dibaca silahkan Mbak Ayu. Proklamasi. Kami ya bagus, pintar sekali ya. Semangat sekali ya anak-anak ibu ini ya. Nah, jadi ini teks proklamasi ketika pertama kali dibacakan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno ya. Nih gambarnya nih waktu dulu membacakan teks proklamasi. Kemudian nih beberapa tokoh yang lain dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan nih. Yang tadi ya Soekarno-Hatta, kemudian ada Pak Sayuti Melik, dia sebagai pengetik teks proklamasi tadi. Jadi teks proklamasi. Nih, ayo kita membaca ya. Ini sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bisa dilihat ya. Yuk silahkan dibaca paragraf pertama oleh Mbak Esti. Ya, Bu Guru. Ya, silahkan dibaca Mbak Esti. Proklamasi. Ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Mbak Alfi. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadasi Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ya. Ya, Bu. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Judulnya teks proklamasi kemerdekaan kita ya. Terus kemudian dari sejarah tadi kalian dapat menuliskan makna proklamasi. Kenapa sih ada proklamasi? Ya, kalian bisa dituliskan kenapa harus ada proklamasi. Dituliskan tugas tersebut di LKPD yang sudah disediakan. Ya. Terus kemudian dari peristiwa sejarah tadi kita dapat melengkapi peta pikiran berdasarkan teks tadi ya. Jadi peta pikiran itu dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Tadi proklamasi kemerdekaan Indonesia ya, menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yuk pertanyaan siapa? Monggo Mbak. Saya Bu Guru. Saya. Ya. Siapa yang menulis? Siapa yang membacakan Oh ya. teks proklamasi? Ya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Yang lain bisa menjawab. Insinyur Soekarno. Satu, Ya, Insinyur Soekarno. Kemudian kalau kapan? Ayo silahkan Mbak Eni. Kapan apa? Kapan teks proklamasi dibacakan? Ya, yang lain menjawab. Kapan teks Tanggal 17 Agustus Ya, bagus. 1945. Iya, bagus, pintar sekali ya, terima kasih. Nah, dari jawaban-jawaban tadi ya, setelah selesai membuat peta pikiran, kamu dapat mengembangkan informasi dari jawaban tersebut dalam bentuk tulisan dengan kata-katamu sendiri di LKPD ya. Nah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Maknanya yaitu di mana kita berada di situ, maka kita akan apa? Tadi. Nah, begitu juga dengan tumbuhan ya. Tumbuhan juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nih contoh, dilihat cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Silahkan kalian amati, ini gambar apa ya? Kaktus, Bu. Ya, ini adalah gambar kaktus ya.
Ciri-ciri yang dimiliki kaktus. Daunnya gimana ini? Daunnya Berduri. Bentuknya duri. batangnya menggembung. Gembung. Untuk apa ya? Untuk menyimpan cadangan Apa ya, Bu? air. Tampung air. Ya, kemudian akarnya panjang, jadi dia bisa mencari air sejauh manapun. Nah, adaptasi tumbuhan yang kering seperti ini dinamakan xerofit. Ya. Kemudian amati tumbuhan yang kedua. Nah, bisa dilihat ya, tumbuhan apa ini? Bakau. Taman bakau. Wow. Ya, akarnya dilihat ya. Nih, ciri khususnya Panjang Bu Guru. memiliki panjang-panjang. akar napas nih. Jadi akarnya tuh akar napas seperti ini. Sehingga akar tetap dapat bernapas walaupun ketika air laut mengalami pasang. Jadi ketika lautnya pasang dia tetap bisa bernafas. Kalian tahu nggak sih manfaat dari pohon bakau ini? Kenapa ada di sekitar pantai gitu? Untuk Di tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi ini disebut dengan halofit. Ya. Nah, amati tumbuhan yang ketiga. Dilihat nih. Apa ini ya? Tumbuhan apa? Tumbuhan Teratai. teratai. Ya, daunnya gimana? Lebar-lebar. Lebar, tipis ya. Nah, nih, Tipis. ciri khusus yang dimiliki teratai adalah si tumbuhan di lingkungan air tersebut disebut dengan hidrofit. Ya, tadi ada xerofit, kemudian ada apa lagi? Halofit. Halofit, kemudian hidrofit. Hidrofit. Oke, bisa dipahami ya tadi ya. Nah, kalian amati teratai, pohon teratai, kemudian kalian cari tahu mengapa teratai mampu bertahan di air. Kemudian yang kedua, carilah contoh tumbuhan di sekitarmu yang adaptasinya sejenis dengan teratai. Kemudian cari juga 5 ciri tumbuhan lain yang memiliki adaptasi yang berbeda dari pohon teratai. Dari pertanyaan tersebut, silahkan kalian bisa berkelompok, berdiskusi, dan dibuat laporan hasil pengamatan kalian di LKPD ya. Dikerjakan di LKPD ini. Nah, seperti tumbuhan, manusia juga memiliki cara yang berbeda untuk beradaptasi. Jadi nggak hanya tumbuhan yang beradaptasi, manusia juga perlu beradaptasi. Tapi perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Kita tadi sudah belajar tentang apa ya? Apa? Ayo Mbak Alfi. Proklamasi. Ya, teks proklamasi. Kemudian apa lagi Mbak Ayu? ciri-ciri tumbuhan, Bu. Iya, ciri-ciri tumbuhan terkait adaptasinya ya. Kemudian apalagi satu lagi. Bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran tadi? Gimana? Seneng nggak? Senang. Tenang. Iya. Materi yang belum paham bisa disampaikan. Mbak Eni? Sudah, Bu. Paham Oh semua, ya, Bu. sudah paham semua ya. Bagus ya. Nah, jangan lupa silahkan kalian mengerjakan soal pengetahuan dengan platform Google Form yang linknya sudah Bu Esi kirim di LKPD ya. Sudah mengerti makna proklamasi sehingga kita wajib mempertahankan kemerdekaan dengan menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melestarikan tumbuhan yang ada di sekitar kita sebagai upaya bahwa kita juga mencintai lingkungan yang ada di negara ini. Ya, nih besok kita akan belajar mengenai pembelajaran besok nih ya. 1. Hidup rukun dalam perbedaan. 2. Pola lantai daerah. Yang ketiga, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Nih kita akan belajar besok ini. Ya. Ingat pesan Ibu, jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi 3M. Apa itu 3M? Pakai masker. Memakai masker. Yang kedua, ya. Silakan pembelajaran bisa ditutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Mbak Eni.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kasih kalian. Bu Guru. Iya. Terima kasih ya. Jangan lupa ya, kerjakan tugasnya, yang kelompok juga dikerjakan. Kemudian jangan lupa juga mengerjakan Google Form-nya. Oke? Terima Siap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.